Mitra bisnis, masa kampanye pemilu 2024 sebenarnya dijadwalkan oleh KPU dimulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Tapi kenyataannya, sejak sekarang, bahkan beberapa bulan kebelakang, jalan-jalan sudah dipenuhi oleh banner, poster, baliho yang memuat para caleg dan bakal capres-cawapres. Ada komentar, peraturan pembatasan kampanye itu sia-sia, karena toh akan dilanggar juga. Apa komentar Anda? Apakah masa kampanye sebaiknya dibatasi seperti sekarang ini atau tidak perlu dibatasi? 633-9160 atau di WhatsApp call 0816-924-924. Ya, ini masa-masa kampanye ini memang sangat-sangat, ya gimana ya, pastinya sih oke lah. Orang kan setiap 5 tahun sekali kan pasti ada pemilu dan lain sebagainya. Cuman ini kalau pemasangan banner, poster-poster sampai di mana-mana ya, mestinya harusnya dibatasin. Kenapa? Pertama kayaknya agak mengganggu banget ya pemandangannya. Kedua, kesannya kotor. Ketiga, sangat pokoknya ya gimana lah. Kita aja juga nggak gitu tahu wajah-wajah caleg-caleg yang ini apa bagus atau enggak gitu. Jadi kayak gimana ya? Ya namanya kampanye gini kan pasti ya di partai politik manapun juga pastinya sih bakal nyolong curi start dulu istilahnya. Cuman ya saya nggak tahu lah gimana KPU-nya bertindak, juga kayaknya kok nggak ada tindakan begitu. Harusnya kan kalau namanya kampanye gini kan harusnya kan ikuti sesuai dengan aturan. Ya lihat di luar negeri aja, contoh aja di negara mana aja lah. Mereka juga kampanye juga ya gimana gitu ya. Ya pokoknya ya kita harapinya asal aman aja gitu. Cuma kalau masalah kampanye gini yang dipasang banner dan lain sebagainya sih ya boleh-boleh aja. Cuma ya harusnya ada tempatnya lah, istilahnya yang cocok aja gitu. Jangan kayak asal-asalan gitu, kayak kesannya kan kayak nggak enak banget dilihat pemandangan gitu. Saya sih begitulah. Terima kasih banyak. Pertama saya berharap KPU maupun Bawaslu harus benar-benar netral ya. Dan ini ujung tombaknya saat ini di pesta demokrasi yang akan kita mulai Februari. Dan KPU juga harus menindak tegas. Kalau memang sudah ada aturan di 28 November mulai yang sudah memasang baliho harap diturunkan dan dimulai nanti saat tanggal 28 dan akhir 10 Februari harus dilepas lagi. Bagi yang melanggar harus ditindak tegas. Berharap begitu ya, dan bekerja sama dengan pemerintah setempat, Pemda maupun Pamong Praja. Ini harus benar-benar disikapi dan benar-benar serius dan konsisten. Terima kasih. Pikir memang idealnya seperti yang disampaikan Pak Presiden, tetapi pada prakteknya itu akan sangat sulit karena mereka ini politikus batang pohon ini kan memang munculnya hanya pada musim kampanye ya. Jadi di batang-batang pohon di pinggir jalan, di tengah-tengah sawah, di mana-mana pun dia pasang. Nah ini menyulitkan aparat pengawas pemilu memang untuk menertibkannya. Oleh karena itu penting buat kita sebagai masyarakat untuk betul-betul nanti memilih orang yang karena rekam jejak prestasinya buat masyarakat setempat. Misalnya dia caleg dari Indramayu, kemudian caleg dari Medan, dari Loksmawe. Jadi lihatlah prestasinya. Karena kalau kita hanya melihat spanduk-spanduk, selain spanduknya ini bisa dipasang di berbagai tempat, kadang-kadang foto yang digunakan juga kalau kita lihat di media itu banyak yang hasil olesan yang lebay gitu kalau bahasa anak muda sekarang. Misalnya wajahnya tidak seganteng itu dan orangnya tidak secantik itu, tapi dibikin sangat ganteng, cantik dan religius gitu ya, dengan menggunakan ornamen-ornamen keagamaan atau ornamen-ornamen adat istiadat yang selama ini sebenarnya nggak peduli juga dengan adat istiadat di kampung itu. Orang dia juga tinggalnya mungkin di Jakarta, di BSD, di mana-mana sini gitu loh. Karena itu lihatlah rekam jejaknya, apakah dia banyak membantu melalui yayasannya, apakah memang perusahaannya itu berjalan baik dan membantu masyarakat membuka lapangan kerja dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa dia pasang spanduk banyak-banyak, nanti juga kan berguna buat masyarakat untuk nutup
usaha pecel lele itu kan lumayan kan untuk atapnya atau untuk pembatas temboknya itu pembatas kursinya itu bisa digunakan untuk itu para spanduk-spanduk politikus itu. Terima kasih. Ya tetap aja dibatasi seperti sekarang, tapi sebaliknya dilanggar ya dibiarin aja. Percuma dia mau bikin aturan gimana, tetap saja. Karena menurut survei rata-rata IQ orang Indonesia itu katanya sangat rendah, lebih rendah gitu. Jadi ya biarin aja lah, nggak usah buang-buang energi untuk repot-repot yang urusan begini. Tinggal tunggu tanggal pilihnya. Ya, terima kasih. Pembatasan. Saya bilang udah takut-takut kayak gini, nggak perlu pembatasan lagi lah. Nggak berfungsi semuanya. Kinerjanya juga memas semuanya. Bawaslu-nya, KPU-nya, ya kan. Aturan-aturan udah, ya semuanya. Udah kayak apaan di tempat kita ini semuanya. Waktu belum mulai, sudah bertaburan tuh di mana-mana. Nggak bisa lihat tempat di mana masangnya, apa dimasangnya. Dari semua itu, dari pihak Pemda juga nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Bukan apa-apa, mereka pasang, mereka akan berbenturan juga dengan penguasa-penguasa juga tuh. Yang mereka basmi semuanya mereka bersihkan. Jadi kembali lagi tinggal rakyat melihat saja lah bagaimana rakyat itu udah pinter lah. Jangan sampai kita merebut kekuasaan lah kayak begini-ginian. Kata pendengar tadi saya setuju ya kan. Kemungkinannya memang di negara kita segala macam pemilu dari dulu sampai sekarang juga kemungkinan penuh pelanggaran. Nah, tetapi kan tidak ditindak tegas kemungkinannya. Hanya kode etik dan lain-lain. Kelihatannya Bawaslu-nya diam saja dan lain-lain. Dan pengerahan massa itu kan harusnya pada 23 November sampai kemarin 10 Februari jadwalnya kampanye manual ya. Jadi bukan saat ini kan kemarin pendaftaran capres, cawapres, udah pada pengerahan massa, belusukannya juga pengerahan massa, kemungkinan seperti itu, spanduk baliho ada di mana-mana, harusnya kan masih nanti, dan ini kemungkinan sudah jadi pelanggaran. Apalagi kalau ada permainan belakang layar, skenarioan kemarin juga ada skenarioan dan sebagainya, kemungkinan di MK dan lain sebagainya, atau mungkin nanti di belakang layar, di depan layar, kemungkinan seperti itu. Dan pemilu kita emang penuh sandiwara drama seperti ini, marwah martabatnya kemungkinan penuh kecurangan. Jadi bukannya jujur, tapi nanti ngakunya jujur, kemungkinan seperti itu. Pantauan saya sih gini ya, KPU kita semua partai, semua KPU semua sama lah. Cuma dia punya jabatan posisi aja, dia sebagai pelaksana yang bersih. Saya nilai zaman dulu pemilihan gubernur Ahok itu udah 2 kali kacau semua. Oh nggak benar ya, yang penting mereka mau apa ya, kita nggak bisa apa-apa, kita sebagai rakyat. Yang penting tidak merusak pandangan di jalanan, bendera semua, dan tidak merusak istilahnya budaya bangsa kita dan nama bangsa Indonesia gitu aja. Percuma semua sama bangun. Dan terima kasih. Menurut saya mau dibatasi, mau nggak dibatasi, ya mau gimana lagi, terserahnya mereka aja tuh, KPU kayak apa, Bawaslu. Nggak ada efeknya. Ini dari tahun 2022 aja udah start semua itu kampanye kayak gitu di balik di pinggir jalan ya kan. Intinya gini aja, kalau ada pelanggaran atau apa itu harus ditindak tegas aja sih, harus tegas gitu. Itu aja Mbak. Ya, saya cuma ingin memberitahu saja masalah hal itu terserah KPU saja, dan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa sebagai rakyat Indonesia. Semua rakyat paham dan memahami pemimpin-pemimpin mana yang cocok bagi Indonesia untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Indonesia itu kan segala sesuatu jadi diatur. Misalnya masa kampanye seperti disebutkan tadi. Kalau kampanye sebelum dilakukan tanggal tersebut berarti bukan kampanye. Itulah uniknya Indonesia. Jadi kalau ada pelanggaran yang dilaksanakan atau yang dilakukan tidak sesuai ketentuan pada tanggal ditentukannya kampanye, itu nanti disanksi. Tapi kalau melakukan kegiatan dan di luar yang tidak ditentukan masa kampanye, itu bukan pelanggaran kampanye, wong kampanyenya belum ditentukan. Dan Indonesia memang unik. Jadi segala sesuatu itu bisa diatur sesuai dengan kepentingan dan keuntungannya. Misalnya menyusupkan
norma baru dalam syarat pilpres seperti itu. Jadi yang mensyaratkan undang-undang dasar itu kan susah, jadi itu bukan seperti itu yang bisa mengantik. Jadi makanya negara Indonesia ini semawut mawut, hukumnya nggak jelas sehingga orang mengkorupsi di mana-mana. Karena apa? Itu peraturannya tidak tegas, selalu abu-abu, dan paling nyaman itu memang abu-abu. Terima kasih, demikian. Menurut saya baiknya dibebasin ya, karena kita menuju ke akta perdagangan bebas, segala macamnya dari perdagangan itu bisa terwujud dari kebebasan beraksi dari partai-partai itu. Karena kan dihitung dari gantungan kunci dan payung segala macamnya itu kan akses bisnisnya memang terbuka besar untuk lapangan pekerjaan, untuk perputaran uangnya. Tinggal pengaturan KPU-nya, waktu dan tanggal beraksi di daerah-daerah mananya itu yang harus sangat dijaga banget, dari kabupaten, provinsi, juga daerah macam-macamnya itu. Seperti kemarin kan, waktu Pak Jokowi menang juga 3 provinsi tidak memiliki hak pilih, tapi ada hak pilihnya. Tiba-tiba itu jadi rame. Itu yang paling perlu diawasi. Menurut saya sih nggak aneh lagi, karena orang Indonesia itu tidak disiplin, tidak sesuai dengan aturan. Hukum seenak-enaknya aja dilanggar. Jadi apapun yang kita omongin, apapun yang peraturan yang kita lakukan, semuanya itu nggak ada yang jalan gitu. Contohnya itu motor, stewardan begitu macam-macam, abas, lampu merah, segala macam. Ya itu aja nggak disiplin orang Indonesia ini. Nggak aneh-aneh lah. Apalagi kita gini, pemimpinnya aja nggak disiplin. Jokowi aja Balelo begitu. Balelo Jokowi ini seperti maling kundang, nggak berterima kasih sama orang yang memberikan jasa sama dia. Itu aja. Menurut saya sih nggak apa-apa ya, soalnya kan kalau misalnya kita mau bikin banner juga, kalau di tumpuk jadi satu juga saya rasa tuh jadi lama gitu. Jadi ini kan ada yang udah mulai dicicil gitu. Jadi menurut saya sih lebih bagus. Gitu aja sih. Oke, makasih. Ya, ini saya komentar saya ya mengenai pelanggaran ini. Sebenarnya ya ini kita harus jujur dan introspeksi. Yang melanggar ini nanti adalah calon pemimpin negara kita. Coba dibayangkan, calon pemimpin negara kita, dan itu yang tahu bahwa dia akan melanggar. Itu yang perlu kita coba kita introspeksi, ini seperti apa ini negara kita ini. Itu aja, terima kasih. Benar sih, memang harus dibatasin yaitu periode untuk masa kampanye. Sebab kalau tidak itu kerugiannya itu sebenarnya mengganggu jalan mengganggu lalu lintas ya, apalagi dengan pemasangan spanduk-spanduk itu bisa menghalangi jarak pandang pengemudi ya di jalanan maupun pejalan kaki dan sebagainya. Dan ya begitulah negara kita ini, memang apa-apa semua dilanggar ya. Jadi itu saja komentar saya. Ya harus dibatasi lah. Saya inginnya malah nggak usah 75 hari. Udahlah 30 hari juga cukup. Kan janjinya juga belum tentu ditepati juga, kebanyakan janji puyeng. Udahlah, semakin lama semakin panas Pak ya. Bikin kisruh aja di bawah gitu. Jadi kalau bisa cuma 30 hari, lalu sudah langsung aja pemilu, nggak usah sampai nunggu Februari. Makasih. Kalau menurut saya ya, untuk pemerintahan apalagi calon pemimpin bangsa ini sampai melanggar hal-hal basic ini kan memang sudah kelewatan, tapi kan memang aneh tapi nyata gitu. Kalau menurut saya ini akibat suka ngutukin Israel kayak gini nih, percaya nggak percaya kayak gitu loh. Jadi memang sedang dipermalukan oleh dunia. Untuk kelas calon presiden aja nggak ngerti aturan kayak gitu loh, tiga-tiganya. Itu aja. Jadi memang
carut marut dari segala aspek ya, hukum, aturan bernegara itu nggak ngerti. Itu kan basic sekali kayak gitu. Padahal usia kemerdekaan sudah kakek-kakek, bisa dibilang kayak gitu ya. Saya kurang setuju masalah kelonggaran yang diberikan KPU. Persoalannya ini Indonesia ini figurnya seperti apa sih yang ditampakkan? Kalau seumpamanya di lapangannya aja semraut, kotor, berantakan, nggak teratur, disiplin, nggak ada tanggung jawabnya, Pak. Saya anak muda baru kemarin lahir, Pak, tapi melihat tipikal pemimpin-pemimpin kita yang seperti ini memalukan, Pak. Di luar negeri sana melihat Indonesia ini seperti ini. Di era Pak Jokowi ini tentunya, Pak, dari UMKM-nya, sampahnya belepotan, di mana anggarannya dipotong, anggaran kebersihannya, uang mobil sampah ya sehari, seminggu harus turun, nggak nyampe, Pak, 2 minggu baru masuk. Ini banyak pembenahan di negara kita ini. Harusnya standing father yang udah dulu itu seperti Ibu Megawati, SBY dan lain sebagainya harus ambil tindakan. Bukan cuma MPR DPR-nya aja yang punya kepentingan di sini. Masyarakat juga malu bikin pemerintahan yang nggak ngurus kayak gini, Pak. Administrasi, dinas sosial, data kependudukan dan segala macam segalanya rusak. Oke, kalau di Indonesia itu biasanya peraturan ada dan untuk dilanggar. Tapi begini ya, pemilu itu kan pesta demokrasi yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Nah, saya rasa nggak apa-apa lah para caleg itu perkenalkan di siapa dengan adanya baleho-baleho itu sendiri kan, itu salah satu pendapatan Pemda dari pajak itu sendiri kan. Itu yang sah lah gitu. Tapi kalau saya rasa kalau yang ada di pinggir-pinggir jalan, di pohon-pohon itu saya rasa harus dibersihkan terkait Pemdanya melalui Satpol PP. Dan saya rasa intinya poinnya dalam pemilu itu harus luber ya, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil. Kita ciptakan itu serentak di Indonesia. Amin. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sesi kali ini dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.